Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Proyeksi Dividen Tahun 2025, Saham BRI, BCA, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, BJTM, dan BJBR. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini merupakan beberapa asumsi yang digunakan. Pertama, data dividen tahun 2024 yang berasal dari tahun buku 2023 disajikan sebagai acuan perhitungan. Kedua, diasumsikan payout ratio di tahun 2025 akan sama dengan tahun 2024. Ketiga, jika laba naik, seharusnya dividennya naik. Jika laba turun, seharusnya dividen juga turun. Alasannya karena payout ratio dan lembar saham beredar diasumsikan sama. Keempat, saat video ini dibuat, baru BCA dan BNI yang menerbitkan laporan keuangan hingga Q4-nya. Sehingga untuk saham yang lain masih menggunakan data proyeksi hingga Q3. Kelima, data di masa depan tidak selalu sama dengan masa lalu. Dan untuk itu, video ini hanya dijadikan sebagai referensi saja. Tidak ada jaminan pasti sesuai, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Keenam, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Selalu disclaimer on ya, saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Untung rugi, kamu tanggung sendiri. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Oke, saham pertama adalah saham BBRI. Jika kamu lihat di sini, di tahun 2024, BRI membagikan dividen dengan jumlah 84 dan 235 per lembar saham. Jika dilihat labanya, di tahun 2023 labanya 60,1 triliun dan di tahun 2024 berdasarkan data Q3 diproyeksikan labanya menjadi 60 triliun rupiah. Terjadi sedikit penurunan tapi tidak signifikan. Bagaimana untuk proyeksinya? Pertama kita lihat dulu konsep di tahun 2024. Dengan lembar saham beredar sebanyak 151,56 billion, maka laba per lembarnya adalah 396,54. Dengan kata lain, diproyeksikan dividen yield-nya menjadi 7,6% dengan harga 4.200. Nah, bagaimana dengan tahun 2025? Dengan data ini, kamu bisa lihat bahwa diproyeksikan labanya turun, sehingga dividen per share-nya juga diproyeksikan turun, menjadi 318,93 per lembar saham, dengan payout ratio sekitar 80,45%. Dengan kata lain, dividen yield-nya sedikit turun dari 7,6 menjadi 7,59% dengan harga saham 4.200. Saham kedua adalah saham BBCA. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2024 mereka membagikan dividen 42,5 untuk dividen interim dan 227,5 untuk dividen finalnya. Nah, berhubung BCA telah terbitkan laporan keuangan hingga Q4, kamu bisa lihat laba di tahun 2023 adalah 48,6 triliun dan naik menjadi 54,8 triliun di tahun 2024. Kita lihat untuk proyeksi dividennya. Sama seperti tadi kita lihat dulu di tahun 2024. Dengan laba di tahun 2023 48,6 triliun, saham beredar 123,28 billion dan laba per lembarnya adalah 394,54 per lembar saham, maka dividen tahun buku 2023 adalah 270. Dan dengan demikian payout ratio-nya menjadi 68,43%. Dengan harga saham 9.500, artinya dividen yield menjadi 2,84%. Bagaimana dengan di tahun 2025 ini? Dengan proyeksi laba sebanyak 54,8 triliun rupiah, maka dengan payout ratio yang sama diasumsikan proyeksi dividen di tahun 2025 akan menjadi 304,40 per lembar saham. Dengan asumsi payout rasionya yang sama yaitu 68,43%. Dan artinya dengan harga saham 9.500, dividen yield-nya akan menjadi 3,2%. Hal itu karena laba per lembarnya naik dari 394 menjadi 444 per lembar saham. Saham berikutnya adalah saham BMRI. Di tahun 2024 membagi dividen 353 per lembar saham. Kita lihat labanya. Di tahun 2023 labanya 55 triliun dan diproyeksikan menjadi 56 triliun hingga Q3 tahun 2024. Tapi kita harus tunggu hingga data Q4-nya terbit untuk bisa memastikan keakuratan datanya. Kita lihat sekilas. Untuk kinerja di tahun 2024 dengan laba 55 triliun, mereka memiliki laba per lembar adalah 589 per lembar saham. Dan artinya dividennya 353 dengan asumsi payout ratio 60%. Dengan kata lain, dengan harga saham 6.200, dividen yield-nya menjadi 5,7%. Bagaimana dengan tahun 2025?
Dengan proyeksi laba 56 triliun, laba per lembarnya akan menjadi 600,27 per lembar saham. Dengan kata lain, apabila menggunakan payout ratio yang sama yaitu 60%, maka dividen per share-nya menjadi 360,15 per lembar saham. Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan itu berarti dividen yield di tahun 2025 ini mungkin menjadi 5,8%. Nah, untuk informasinya di sini ada kekeliruan di mana ini merupakan proyeksi dividen tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Sedangkan ini merupakan dividen per share tahun 2024 untuk tahun buku 2023. Saya mau sampaikan ini agar tidak ada kekeliruan ataupun ada miskonsepsi di teman-teman sekalian. Berikutnya ada saham BBNI, di mana dengan dividen per share 280,5 per lembar saham di tahun 2024. Kinerja di tahun 2023 labanya adalah 20,9 triliun dan di tahun 2024 menjadi 21,4 triliun rupiah. Artinya ada kenaikan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat untuk dividennya. Di tahun 2024, laba per lembarnya adalah 560,56 per lembar saham. Dan artinya dividen per bukunya akan menjadi 280,5 dengan payout ratio sekitar 50%. Itu artinya dengan harga saham 4.600, dividen yield-nya akan menjadi 6,1%. Bagaimana dengan tahun ini, yaitu tahun 2025? Dengan laba sekitar 21,4 triliun dan lembar saham beredar yang sama, laba per lembar akan menjadi 575,44 per lembar saham. Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan payout ratio yang sama, proyeksi dividen di tahun 2025 ini menjadi 287,95 per lembar saham. Ada kenaikan juga dibandingkan tahun sebelumnya, dan dividen yield-nya menjadi 6,26% dengan harga saham 4.600. Berikutnya ada saham BNGA dengan dividen per share 122,67 di tahun 2024. Dan labanya di tahun 2023 labanya 6,4 triliun, di tahun 2024 diproyeksikan menjadi 6,8 triliun. Bagaimana dari sisi dividen? Nah, dengan laba per lembar saham 257 di tahun 2024, dividennya akan menjadi 122,67. Nah, dengan payout ratio sekitar 47,6%, maka dividen yield-nya menjadi 7,2% dengan harga saham 1.700. Untuk tahun 2025, dengan adanya peningkatan laba menjadi 6,8 triliun jika diproyeksikan, maka laba per lembar menjadi 272 per lembar saham. Dengan payout ratio yang sama, proyeksi dividennya akan menjadi 129,68 per lembar saham. Dengan kata lain, dividen yield-nya menjadi 7,63% dengan harga saham 1.700. Berikutnya ada saham NISP dengan dividen per share 72 di tahun 2024. Laba di tahun 2023 adalah 4 triliun dan diproyeksikan menjadi 5 triliun di tahun 2024 ini. Kita lihat untuk skema dividennya. Di tahun 2024, laba per lembarnya menjadi 178,26 per lembar saham. Artinya, dividen tahun buku untuk 2023 adalah 72 per lembar saham. Dengan kata lain, payout rasionya 40,39% dan dividen yield-nya menjadi 5,4% dengan harga saham 1.330. Bagaimana dengan tahun 2025 untuk tahun buku 2024? Dengan proyeksi laba sekitar 5 triliun, maka laba per lembar menjadi 221,83 per lembar saham. Dengan payout ratio yang sama yaitu 40,39%, proyeksi dividennya akan menjadi 89,60 per lembar saham. Dan dengan kata lain, dividen yield-nya akan menjadi 6,74%. Kemudian ada saham BJTM dengan dividen per share 54,39 di tahun 2024. Laba BJTM di tahun 2023 adalah 1,4 triliun dan diproyeksikan turun menjadi 1,2 triliun di tahun 2024 ini. Kita lihat skenario dividennya. Di tahun 2024 untuk tahun buku 2023, laba per lembarnya adalah 97,87 sehingga dividen tahun buku 2023 yang dibagi di tahun 2024 adalah 54,39 per lembar saham. Payout rasionya sekitar 55% dan dengan harga 580, dividen yield-nya menjadi 9,38%. Bagaimana dengan tahun 2025 ini? Dengan proyeksi laba sekitar 1,2 triliun, laba per lembarnya akan menjadi Rp82,56 dan dengan payout rasio yang sama, proyeksi dividen hanya akan menjadi 45,88 per lembar saham. Artinya, dengan harga 580, dividen yield-nya turun menjadi 7,91%.
Saham terakhir adalah BJBR dengan dividen per share 95,05 per lembar saham. Kita lihat, di tahun 2023 labanya 1,7 triliun dan diproyeksikan turun menjadi 1,5 triliun di tahun 2024. Untuk skenario dividen, untuk dividen tahun 2024 dan tahun buku 2023, dividennya akan menjadi 95,05 seperti yang sudah kita katakan tadi, dengan asumsi laba per lembar 169 dan lembar saham beredar 10,52 billion. Dan artinya payout ratio sekitar 56%. Dengan harga saham 945, dividen yieldnya akan menjadi 10%. Bagaimana dengan tahun 2025 ini? Nah, diproyeksikan labanya 1,5 triliun dan laba per lembarnya menjadi 147,43 per lembar saham. Dengan payout ratio yang sama, proyeksi dividennya menjadi 82,91 per lembar saham. Itu artinya dividen yield akan turun menjadi 8,77% per lembar saham. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, kamu sudah bisa lihat kaitan antara laba dan dividen. Apabila perusahaan mencetak kenaikan laba, dividennya seharusnya mengalami kenaikan dengan porsi payout ratio yang sama. Contohnya, seperti saham BBCA yang mana dividennya naik dari 270 menjadi 304, ada juga saham BMRI yang mana dividennya naik dari 353 menjadi 360, ada saham BBNI yang mana dividennya naik dari 280 menjadi 287, ada juga saham BNGA yang dividennya naik dari 122 menjadi 129. Ada juga saham NISP yang dividennya naik dari 72 menjadi 89,6 per lembar saham. Di sisi yang lain, apabila perusahaan mencetak penurunan laba, maka seharusnya secara logika dividennya juga akan berkurang. Contohnya seperti saham BRI yang diproyeksikan labanya turun dari 319, dividennya turun mungkin menjadi 318,93. Ada juga saham BJTM yang mana dividennya dari 54,3 menjadi 45,8. Dan saham BJBR yang mana dividennya dari 95 menjadi 82,91%. Tapi kembali lagi, banyak saham yang masih menerbitkan laporan hingga Q3 sehingga untuk data pastinya kita harus menunggu hingga Q4 2024-nya rilis. Tapi setidaknya berdasarkan data ini kamu sudah bisa melakukan antisipasi dan sedikit perhitungan tentang potensi dividen di tahun 2025. Apakah meningkat atau menurun? Patokannya sederhana saja, lihat dari laba perusahaan. Apakah labanya naik atau labanya turun? Dengan asumsi payout ratio yang sama, seharusnya kamu sudah bisa memperkirakan berapa besar dividen yang bisa kamu terima. Selain itu, di sisi yang lain, kamu bisa lihat juga dari sisi harga sahamnya. Apakah harga sahamnya mengalami kenaikan atau penurunan? Apabila harga sahamnya naik, berarti potensi dividen yield akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila harga sahamnya turun, artinya potensi dividen yield bisa semakin tinggi. Contohnya seperti yang saham yang sedang fenomenal saat-saat ini yaitu BBRI, di mana dengan harga saham 4.200 dividen yieldnya menjadi 7,5%. Mungkin apabila kondisinya normal dengan harga saham BRI sekitar 5.000 sampai 6.000, kamu tidak akan bisa memiliki BRI dengan dividen yield sebesar ini. Mungkin hanya sekitar 3 sampai 5% saja. Tapi saat video ini dibuat, dividen yieldnya menjadi 7,6%. Ada juga saham-saham yang lain, misalkan seperti BJTM dan BJBR, yang mana meskipun labanya turun, tapi dividen yieldnya cukup menarik karena harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang signifikan. Tapi semuanya kembali lagi, baik itu BRI, BCA, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, BJTM, dan BJBR, semuanya tergantung keyakinan kamu masing-masing. Saham mana yang menurut kamu paling menarik untuk dikoleksi dari sisi dividennya. Nah, berhubung ini merupakan kesempatan yang cukup jarang terjadi, di mana biasanya 1 kali dalam 1 tahun saja, jadi sebaiknya kamu mempertimbangkan dengan matang-matang saham mana yang ingin kamu beli, agar supaya hasilnya lebih optimal lagi. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu ebook yang fokus membahas tentang nabung saham, di mana ada satu poin yang membahas juga tentang rahasia dividen yang jarang diketahui. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, mungkin kamu bisa melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Untuk info detailnya, silahkan chat WA pada nomor di awal atau di akhir video ini. Dan ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebenarnya untuk konsep proyeksi dividen itu cukup mudah, di mana kita hanya melihat apakah labanya naik atau turun. Contohnya seperti saham BBCA ini. Apakah labanya naik atau turun, dan kemudian dengan lembar saham yang sama dan asumsi payout ratio yang sama, kita jadi bisa menghitung berapa banyak dividen yang diproyeksikan akan dibagikan di tahun 2025 ini untuk data kinerja tahun buku 2024. Caranya sangat sederhana.
Kamu bisa melakukan perhitungan berdasarkan saham-saham yang menurutmu menarik untuk dianalisa, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.